Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Lutfiana Dwi Mayasari MH MSI selaku dosen kita pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana materi yang akan saya jelaskan ini yang pertama yaitu tentang pendewanan Mushaf Utsmani. Ketika penyebaran Islam telah bertambah luas, maka berbagai qori pun tersebar di setiap penjuru daerah. Sehingga di mana ketika penyebaran ini terjadi, maka di antara qori tersebut berbeda tentang cara membaca Al-Qur'an. Sebagian orang muslim mereka merasa puas karena mereka beranggapan bahwa bacaan mereka ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jika di negara kita tentang bacaan ataupun perbedaan bacaan Al-Quran ini kita lebih mengenalnya dengan qiraat sab'ah, di mana setiap imam berbeda-beda cara membacanya. Akan tetapi dengan keadaan demikian bukan berarti hal ini tidak menimbulkan keraguan kepada generasi berikutnya yang tidak bertemu secara langsung kepada Rasulullah SAW tentang bacaan-bacaan Al-Quran ini. Ketika terjadi perang di Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang-orang yang ikut menyerbu kedua tempat tersebut adalah Hudzaifah dan Al-Yaman, di mana ia melihat banyak perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Sebagian bacaan itu tercampur dengan kesalahan, akan tetapi masing-masing mereka berbekal dan tetap mempertahankan bacaannya. Bahkan di antara mereka, dikarenakan perbedaan itu, mereka ada yang saling mengkafirkan. Pertama dari semua protes terhadap Khalifah Utsman adalah diangkatnya Marwan ibnu Hakam, karena pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Akhirnya rasa tidak puas pun memuncak ketika pemberontak dari Kufah dan Basrah bertemu dan bergabung dengan pemberontak Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Mereka meminta Khalifah Utsman menyerahkan Marwan, tetapi ditolak oleh Khalifah. Ali bin Abi Thalib mencoba mendamaikan, tetapi pemberontak pun mengepung rumah istri Utsman dan membunuh orang tua itu ketika membaca Al-Quran pada 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Pembunuhan ini menimbulkan berbagai gejolak pada tahun-tahun berikutnya, sehingga bermula dari kejadian ini disebut dengan bab Al-Maftuhah, terbukanya pintu bagi perang saudara. Golongan Umayyah menuntut pembalasan atas darah Utsman sepeninggalan pemerintah Ali, sehingga terbentuknya dinasti Umayyah. Ibnu Saba, nama lengkapnya Abdullah bin Saba, adalah seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ia merupakan seorang provokator yang berada di balik pemberontakan terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, faktor dari luar selain provokasi tersebut, dalam internal Khalifah Utsman bin Affan terdapat konfrontasi lama yang mencuat kembali. Lemahnya karakter kepemimpinan Utsman menjadikan kekuatan kekuasaan semakin terancam. Artinya, pribadi Utsman bin Affan yang sederhana, berhati lembut, membuat para pemberontak lebih leluasa dan melakukan provokasi terhadap di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Utsman
Tetapi Utsman bin Affan mudah memaafkan orang lain, sehingga pada kenyataannya orang tersebut adalah termasuk kelompok yang memerangi sangat dan tidak suka terhadap beliau. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dilanjutkan oleh teman kami dari Mbak Dea. Kepadanya dipersilahkan. Langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni dengan meneruskan jejak khalifah pendahulunya untuk menyusun dan mengkoordinasikan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Utsman banyak sekali perbedaan bacaan ataupun cara membaca versi Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif pengumpulan mushaf yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman ini berbeda. Di mana pengumpulan mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena banyaknya para hafidh yang meninggal di masa peperangan. Sedangkan motif pengumpulan mushaf di masa Utsman bin Affan ini karena banyaknya perbedaan bacaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan dan perpecah belahan di kalangan umat muslimin. Poin selanjutnya yaitu tentang kekacauan dan konflik politik. Ketika pemerintahan Utsman bin Affan yaitu berlangsung selama 12 tahun, pada masa awalnya pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dan Islam mengalami kemajuan dan kemakmuran dengan pesat. Namun, pada paruh terakhir masa khalifah muncul perasaan tidak puas dan kecewa pada umat terhadapnya. Khalifah Utsman adalah pemimpin yang sederhana, berhati lembut dan sangat soleh. Sehingga kepemimpinan beliau sering dimanfaatkan oleh sanak saudara dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Oleh karena itu, orang-orang banyak yang menuduh Khalifah Utsman telah melakukan nepotisme dengan mengatakan bahwa beliau menguntungkan sanak saudaranya Bani Umayyah dengan jabatan yang tinggi dengan kekayaan. Dalam pernyataannya, menurut Mufradi, satu persatu kepemimpinan di daerah kekuasaan Islam ini diduduki oleh dari keluarga Khalifah Utsman. Adapun pejabat yang diangkat diantaranya seperti Abdullah bin Sa'ad sebagai wali Mesir, Walid bin Uqbah bin Abi Mu'is sebagai wali Kufah menggantikan Sa'ad, dan pengangkatan pejabat di kalangan keluarga Khalifah Utsman ini menimbulkan protes-protes keras di daerah dan menganggap Utsman telah melakukan nepotisme. Pertama dari semua protes terhadap Aliyah Utsman adalah diangkatnya Marwan ibnu Hakam, karena pada dasarnya dialah yang menjalankan semua roda pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Akhirnya rasa tidak puas pun memuncak ketika pemberontak dari Kufah dan Basrah bertemu dan bergabung dengan pemberontak Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut diangkatnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir. Mereka meminta Khalifah Utsman menyerahkan Marwan, tetapi ditolak oleh Khalifah. Ali bin Abi Thalib mencoba mendamaikan, tetapi pemberontak pun mengepung rumah istri Utsman dan membunuh orang tua itu ketika membaca Al-Quran pada 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Pembunuhan ini menimbulkan berbagai gejolak pada tahun-tahun berikutnya, sehingga bermula dari kejadian ini disebut dengan Bab Al-Maftuhah, terbukanya pintu bagi perang saudara. Golongan Umayyah menuntut pembalasan atas darah Utsman sepeninggalan pemerintah Ali, sehingga terbentuknya dinasti Umayyah. Ibnu Saba, nama lengkapnya Abdullah bin Saba, adalah seorang Yahudi dari Yaman yang masuk Islam. Ia merupakan seorang provokator yang berada di balik pemberontakan terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, faktor dari luar
Selain provokasi tersebut, dalam internal Khalifah Utsman bin Affan terdapat konfrontasi lama yang mencuat kembali. Lemahnya karakter kepemimpinan Utsman menjadikan kekuatan kekuasaan semakin terancam. Artinya, pribadi Utsman bin Affan yang sederhana, berhati lembut, membuat para pemberontak lebih leluasa dan melakukan provokasi terhadap di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tetapi Utsman bin Affan mudah memaafkan orang lain, sehingga pada kenyataannya orang tersebut adalah termasuk kelompok yang memerangi sangat dan tidak suka terhadap beliau. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan dilanjutkan oleh teman kami dari Poin E, permasalahan masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan, yaitu peperangan Jamal, peperangan Siffin, dan peperangan Nahrawan. Pada masa peperangan Jamal, yaitu setelah menduduki khalifah, Ali memecat gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman karena Ali yakin terjadinya pemberontakan dikarenakan keteledoran mereka, dan juga menarik tanah yang dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk dan kembali memakai sistem distribusi pajak tahunan. Menyikapi kebijakan tersebut, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga Utsman sendiri. Namun sejak tahun 35 Hijriah sampai 656 Masehi, tahun pengangkatan Ali sebagai khalifah, sampai tahun 36 Hijriah sampai 657 Masehi, Ali tidak memperlihatkan sikap yang pasti untuk menegakkan hukum syariat Islam, sehingga Siti Aisyah bergabung dengan Tohlan dan Zubair untuk menggerakkan kabilah-kabilah Arab untuk penuntutan balas atas kematian Utsman. Dan kemudian perang Jamal tersebut dipimpin oleh Siti Aisyah dan juga pasukannya. Dan yang kedua, perang Siffin. Perang Siffin terjadi pada tahun 26 Juli sampai 28 Juli atau 657 Masehi, bertepatan di Suriah. Yaitu peperangan ini berlangsung imbang sehingga kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi oleh juru runding. Pertempuran dan perundingan tersebut membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereka. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan Nahrawan, yaitu perlawanan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij. Terjadi pada tahun 659 Masehi, yang pasukan Khulafatur Rasyidin memenangkan peperangan karena berhasil membunuh Khalifah Ali pada 2 tahun kemudian. Kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima perjanjian dengan Muawiyah ternyata merasa tidak puas dengan keadaan setelah perjanjian itu diperlukan, maka mereka memutuskan untuk berperang melawan Ali. Ali yang sebelumnya berencana menyerang Muawiyah di Damaskus
terpaksa membatalkan niatnya dan berperang melawan Khawarij pada pertempuran Narawah. Jadi intinya akibat ketidakpuasan Ali dengan perjanjian itu dan tidak ada yang dan tak menerimanya.